Mbak MZ, aku nggak mau transfer ke Mbak. Aku maunya transfer ke manajemennya Hafi. Bisa transfer ke Mr. T, terus gitu 50 jeti, terus gitu captionnya itu orang ghosting. buat orang ghosting di rumah sakit, terus kita goret-goret tangannya gitu biar kasihan. Bukan dia. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue, terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue, dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Cocok Flowit, si Cocok Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Nah ini ya, dia posko pengaduan. Oke. Hai, kembali kontakan Denis. Jadi kali ini ada di sesi posko pengaduan MZ. Bintang tamu kita ada kali ini ada Ibu Rizky. Apa kabar Rizky Ananda? Baik. Akhirnya ketemu juga. Iya, setelah DM WA ya dari kemarin ya. Bener, abis liburan dari Turki ya. Iya, bener. Untung ke Turkinya nggak pakai MZ Travel. Enggak. udah tutup kayaknya. Nyampainya bisa ke Zimbabwe, Mbak. Iya kayaknya ya. Iya, aku mau nanya-nanya dong sama Kak Kiki. Kak Kiki, awal pertama ketemu Medina tuh dari mana sih MZ ini? Oke, awalnya aku Kaki, biar santai. Iya enak kayaknya kalau kayak gini kan, serasa ya benar-benar di rumah ya. Iya, kakak Denny. Iya. Jadi pertamanya itu 4 tahun yang lalu dia datang kan ke kantor sama Mr. L, suaminya gitu. Datang terus bawa tim juga mau maklun kosmetik. Yeah. Nah, terus tapi aku nggak follow up memang pada saat itu karena aku dengar kan kita punya asosiasi Mbak, perkumpulan kosmetik itu namanya Perkosmi. Kebetulan aku tuh wakil ketua Jawa Barat gitu. Jadi kita kan punya link ya, punya grup juga. Di situ aku tanya-tanya nih, kalau aku punya customer memang punya nama, biasanya aku tanya-tanya dulu ke yang lain. Gimana nih? Bagus nggak kredibilitasnya? Oke, yang ini bagus, yang ini enggak. Nah, kebetulan pada saat dengar MZ ini dia banyak nggak bayar juga, dan kalau ditagih juga susah dan marah-marah. Galak ya? Galak gitu. Malah ada yang sampai dituntut loh ke pengadilan atau apa nih si pabriknya itu. Kok pabriknya dituntut? Iya, nggak ngerti juga. Jadi dia yang punya utang, dia yang nuntut pabriknya katanya. Aku dengar itu adalah salah satu pabrik lah. Beneran dituntut apa ngancem doang? Enggak, beneran. Oh beneran dilaporin? Iya beneran, pokoknya dilaporin, akhirnya pokoknya kasus aja. Aku dengar dari orangnya langsung, orang yang punya pabriknya langsung. Jadi dari situ, oh ya udahlah, cut. Aku bilang jangan di follow up, aku bilang gitu kan. Dari situ lama tuh nggak ketemu kan, lama nggak ketemu. Aku juga nggak pernah main, cuman memang mantan manajer ya atau asistennya, aku nggak tahu dia manajer tapi aku tahu dia asistennya itu sering datang sih, nawarin tas, nawarin diamond beberapa kali, pokoknya sering banget. Itu mantan manajernya siapa? Yang Iqbal itu bukan? Bukan. Oh itu ya adalah iya, itu depannya ya yang
gitu. Jadi dia sering datang karena kebetulan rumah kakeknya itu di belakang rumah aku, gitu kan. Jadi datang nih bawa, cuman insting nggak ngasih, bawa tas. Atau misalkan si MZ-nya nawarin via WhatsApp, biasanya gitu, mau nggak ini. Memang harga dia sih memang lebih murah sih, dibanding sama yang lain gitu kan. Murahnya jauh nggak? Nggak jauh banget sih, misalkan yang lain berapa, kalau di zaman dulu sih 200-an mungkin ya, 200 dia 170, 150 gitu. Jadi kan mungkin orang tertarik ya untuk beli kan. Terus memang 1:1, benar kata Mbak Uci bilang. Jadi kalau kita nggak detail, Mbak Uci detail ya sampai ini kan. Yang kedua detail, yang pertama kenal juga dia. Makanya itu segitu dia udah ini banget kan, udah ahli banget kan, tapi masih kena juga. Apalagi kan kalau kita lihat selewat nggak tahu kan. Tapi insting nggak ngasih, ya udahlah nggak usah gitu aja. Selalu aku tolak, maaf ya, aku nggak mau ambil, soalnya aku juga baru beli, gitu aja sih aku alasan. Pas dia bawa banyak tuh si O itu? Ada 3, ada 4 biji sih ada sih. Yang paling sering sih MZ nawarin via WhatsApp. Gitu, tapi nggak pernah aku gubris gitu kan. Terus datang kembali hari Selasa sebelum Lebaran kemarin, gitu. Datang lagi berdua sama karyawan, aku lupa namanya siapa, tapi cowok. Iqbal yang kemarin bukan? Bukan. Kayaknya Iqbal udah lama enggak deh. Kayaknya udah lama enggak. Terus dia datang sama karyawannya. Cewek? Cowok. Dia bilang kan sebelumnya tuh, Bu, saya mau konsultasi dong, mau ini. Ya udah datang aja, bilang gitu kan. Hari Selasa dia datang sekitar jam berapa ya, jam 11 sampai jam 1, lupa lagi lah. Nah udah gitu di situ dia nangis kan. Kenapa nangis? Jadi dia nangisnya tuh apa ya, kayak sedih gitu loh. Cuman aku kan di situ selalu kalau misalnya ada tamu pasti ada asisten aku kan, sambil nyatet dia mau apa sih gitu kan, mau bikin apa gitu. Jadi pas dilihat asisten aku juga kok kayak buaya banget. Jadi kayak fake gitu loh nangisnya tuh, yang gimana sih yang Tapi gimana, datang langsung nangis? Enggak, jadi dia bercerita tentang si L. Dia bercerita kan tentang L. Mungkin ibu dengar juga lah aku gimana sama El sekarang, dia bilang gitu kan. Ya nggak tahu juga, nggak ngikutin, nggak tahu juga kasus pemukulan apa, baru tahu setelah ada kejadian ini kan, baru kepo kan, sebelumnya nggak tahu. Iya, mana tahu. Iya kan, kenapa sih emang, cuman oh iya aja kan. Biar cepet ya, biar cepet karena nggak ngerti juga kan, emang lu kenapa gitu kan dalam hati, cuman oh iya ya udah Mbak, sabar aja gitu kan. Kalau memang sekarang mau bisnis lah yang benar gitu, karena sebetulnya sih pintu rezekinya ada di si MZ ini sebetulnya kan. Gini, kita suami istri kadang-kadang kan suka ada siapa yang bawa rezeki yang paling bagus ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya MZ ini bagus rezekinya. Bagus, cuman disalahgunakan saja dianya ya, nggak tahu lah gimana gitu kan. Dia bilang, oh gitu ya Bu, iya kalau misalkan mau bisnis lagi kosmetik, ayo aku support, aku bilang gitu kan, aku bantu. Akhirnya dia cerita sampai, dia cerita apa ya, Enggak cerita ke situ sih. Dia cerita si brandnya ini sudah digadein. Dia bilang brand aku sudah digadein sebesar 2M. Ada ke salah satu pabrik. Dia bilang, ini kan nyawa aku Bu. Dia bilang gitu. Gimana caranya? Ini pengen diambil. Kemungkinan kalau aku lihat di situ dia kepengennya aku menawarkan diri. Di situ pas aku ngobrol sama suami ya, jadi kayaknya dia minta kita, ya udah deh gue ambil aja, gue aja yang beli gitu. Nah kepengen dia seperti itu. Tapi pada saat itu kita nggak menawarkan diri kan, karena kita juga punya brand sendiri juga kan, sedang diiniin lagi di apa ya istilahnya, sedang dipromosikan dan sebagainya. Masa udah megang brand orang lain lagi, bener. buat apa? Ini brandnya ya Kak ya? Iya betul, ini brand dari kita sendiri. Nah terus dia cerita, ya udah deh sebetulnya sih ini ada investor, dia bilang ya kan. Muncullah si Mr. T ini. Iya. Yang lagi heboh itu kan. Jadi dia bilang ada investor, si Mr. T ini punya duit 40M mau beli si brandnya ini. Aku bilang kan, kalau misalkan digadein 2M,
dia mau beli 40M. Masih ada loh sisanya 38M. Banyak ya? Banyak kan? Sama gede loh. Iya, ya iyalah gede. Gede kali. Terus Aku bilang ya jual aja. Aku bilang nanti sisanya itu bisa untuk modal awal lagi. Ya dong, bisa bikin produk lagi. Bisa buka klinik lagi itu. Iya, bisa beli mesin lagi yang cuma satu direbutin sama si dokter-dokter ini. Iya, nggak perlu nipu kanan kiri lagi. Nah, gitu kan. Jadi aku bilang ya ambil aja Mbak. Udah bawa aja investornya ke sini. Kalau misalkan Mbak nggak bisa ngomong, kita sama-sama ngobrol yuk. Mbak mau mulai hidup baru lah intinya kan. Bersama si Mr. T. Mau hidup baru. Mau mulai hidup baru bukan nikah ya, Cin. Iya. Tapi kan dia bilang sama aku kan beda. Oh ya nggak tahu deh kalau itu. Kalau dia ceritanya sama aku itu baby love. Oh gitu. Iya. Kalau ke kakak ngomongnya apa? Investor. Iya, ke suami juga investor bilangnya gitu. Jadi, nah udah tutup cerita kan dari situ bisnis. Ini hari yang pertama ketemu. Di hari pertama ketemu, tapi pada saat sebelum pulang dia menawarkan si RA ini, Raffi. Oh gitu. Pada hari yang sama, iya Bu. Ibu mau pakai Raffi ya katanya buat ambasador pabrik. Kok tahu dia gitu kan? Emang benar? Iya, memang aku lagi cari-cari tahu. Jadi lagi cari tahu manajemennya siapa. Aku bilang kan ke anak-anak, kamu cari tahu deh. Nah, dia ngomong gitu kan pas banget gitu kan. Terus aku bilang, iya emang. Kan aku deket banget, udah kayak saudara sama dia. Memang kan yang kita tahu ya, yang saya tahu. Kita lihat di, Iya kan, kalau lihat di Instagram, kedekatannya dia deket banget sama keluarganya. Bener nggak sih? Sama adik-adiknya. Datang apa. Dan pernah kerja sama lama kan? Sekitar 5 tahunan kan? Kalau nggak salah sebagai BA. Iya, BA juga kan, Raffinya, Nagitanya kan semuanya keluarganya kan. Iya. Nah, jadi kita pikir oh iya emang ini anak kan deket gitu kan. Akhirnya mau dong, boleh deh aku telepon ya dia bilang. Cuman dia bilang telepon sampai pulang juga nggak ditelepon gitu kan. Ya udah deh, aku nggak follow up lagi tuh udah pulang kan. Nah hari Kamisnya dia datang lagi sama si investor ini. Oh datang. Cuman nggak ketemu sama aku. Ya, bagus belum menanya mukanya apa. Udah penasaran aja. Nggak ketemu. Jadi ketemunya sama suami. Karena kebetulan pada hari yang sama aku memang ada baksos juga. Tapi dia nelponin sih sampai 4-5 kali dia nelponin sampai ke aku. Siapa Mr. T atau MC? Bu, kita udah di sini nih. Ibu kesini nggak? Aduh maaf Mbak. Aku bilang aku nggak bisa soalnya aku ada baksos. Ya aku pengen banget ketemu ibu katanya gitu kan sampai dia memaksa orangnya. Maksa ya, cuman memang benar-benar nggak bisa mepet karena waktunya kan. Aku juga nggak bisa. Akhirnya nggak ketemu, cuman ngobrol sama suami sekitar nggak nyampe setengah jam apa 1 jam, terus dia pergi lagi. Nah hari Sabtu lah kejadian tuh 30 April, aku ingat banget 30 April hari Sabtu gitu kan. Soalnya kan Senin ini kita mau lebaran, ya kan. Oh iya dia emang lagi gencak-gencak ya tuh lebaran tuh. Iya kan udah nggak tahu deh mungkin mepet ya, butuh duit kali. Iya. Aku kan juga lebaran. Kapan hari apa? Tanggal berapa? Lebaran berapa? Hari lebaran kedua. Oh, lebaran kedua. Berarti aku duluan dong. Aku hari Sabtunya kan, belum lebaran. Kita beda seminggu ya kali ya? Beda 3 hari. Beda 3 hari. Dokter Yeni tuh pas lebaran. Kayaknya ya dokter Yeni bilang dia transfer dulu 50 juta kayaknya ke aku. Iya, dia minta ditransfer ke kakak. Oh iya. Ya ampun. Biar nggak kelacak kali ya? Mungkin ya, mungkin jadi dari muter nggak langsung ke dia gitu kan. Iya. Nah kejadiannya itu hari Sabtu, aku juga mau baksos ke Garut gitu. Aku kan punya yayasan ya Kak, jadi aku seneng baksos aja gitu. Nah di jalan nih sama mereka nih sama asisten aku, sama fotografer aku gitu kan, lagi di jalan dia telepon, dia WA terus kan, aku mau telepon katanya gitu. Bu angkat dong please, dia bilang. Nggak keangkat-angkat kan, memang handphonenya juga di tas. Pas aku lihat oke deh ya udah aku angkat kan, udah 3 kali 4 kali telepon. Kenapa aku bilang gitu kan, Bu ini mau loh Raffinya, serius nggak ibu katanya, kalau mau hari ini. Serius? Iya hari ini ditransfer. Berapa? Bilang gitu kan. Aku kirim ya red cardnya, dikirim sama dia red cardnya. Benar red cardnya dia? Ada nih. Ada red cardnya, ada dong. Udah gitu dia bilang biarinlah 1,2 aja Med. Nah, ada WA-nya nanti. Kenapa ini? Rame ya.
Wah, banyak sekali tuh kayaknya WA-nya. Banyak, karena kan aku Itu di atas gue udah tahu ada bujuk rayu, ada cepet-cepet minta DP, cepet-cepet minta transfer, pasti minta balik. pasti kan ada Itu punya pasti juga. ada 1,8 dari Baby Love. Kalau dari aku ngomongnya dari Baby Love. Oh, Dari gitu itu, ya? Iya. Aduh, ampun. Ini. Tuh. Iya. Iya kan, trans manajemen itu. Dan ternyata aku sudah ketemu sama manajemennya Raffi. Ini bukan untuk skincare. Jadi kalau skincare ini nggak bisa. Karena dia kan udah sama skincare sebelah kan. Iya. Udah nggak bisa kan. Jadi kenapa ini dikasih-kasih ke orang katanya. Ini kan Tuh. kok dia bisa ada ya? Bu dicek, nanti aku tawar. Itu langsung dari manajemen. Nanti aku video call aja ya Bu sama Raffi bertiga. Nawarnya ya katanya. Tuh, aku tanya di sini. Terus dia ada chat Raffi nanti di sini. Dia minta kompro kan, company profile kita. Terus dia bilang aku Patwal, pakai Iya. patwal ngeri kali. Kakak pakai patwal nggak? enggak tuh kita orang biasa aja soalnya. Kita mah apa tuh ya? Iya, kita mah apa tuh gitu kan. Aduh. Nah, ini nih di sini. Gas. Gus we. Tuh. Transfer, tanda jadi kontrak gue kirim. Males gue kalau dimain-mainin kayak pabrik kemarin. Sarah Clarasati. Sarah Clarasati itu temennya. Iya. Udah kalau serius transfer tanda jadi kontrak gue kirim. Males gue dimainin kayak pabrik kemarin. Sarah Clarasati. Dia chat dirinya sendiri ya? Yang nggak ngerti juga kan. Aku kan ngelihat di sini Raffi New 1. Iya, nggak Iya kan? kan? Raffi kan bukan lah. Iya, nggak ngerti kan. Tapi- aku nggak punya kontak Raffi kan Iya, pada iya. saat itu. Jadi aku pikir, Bu, nih kata Raffi, Bu kabarin kalau udah ini rekening manajer Raffi tuh. Ada kan manajer Raffi, dia bilang Iya. ini nomor rekeningnya Sarah tuh. Iya. Minta foto KTP, jadi dia udah minta kompro, dia sudah minta KTP aku. Jadi aku pikir ya sudahlah serius ini anak gitu kan. Berarti ini emang modusnya menurut aku yang aku lihat itu terstruktur sekali. Nah, makanya Nggak dan itu mungkin cepet loh. orang- Aku kan gini, Mbak MZ, aku nggak mau transfer ke Mbak. Aku maunya transfer ke manajemennya Raffi. Oke Bu, sebentar ya. Nggak selang 10 menit muncullah Chattingan itu. chatting ini. Berarti dia bikin dulu. Bikin dulu Nah. chatting sama dirinya sendiri. Iya. Dan Bikin itu dulu kan? itu kan termasuk berencana loh, Kak. Iya, makanya. Iya, orang gila mah nggak bisa kayak gitu. Iya dong, mana bisa. Orang Nggak gila. kepikiran juga ya. Kayaknya jalan pulang juga nggak ngerti kali. Iya, badan warna hijau sama kuning aja susah. Itu kan bisa chatting sama diri sendiri, berencana dan terstruktur. Modusnya sama kok, mirip-mirip. Iya Ya kan, sama kan. Apalagi Sama. kalau ke Mas Uya sama ke Kak Denis. Sama persis. Enggak ini dong, apa namanya? RTGS palsu. Iya, RTGS palsu kan. Iya, kok bisa gitu kan, kepikiran kayak gitu. Iya, dan Pinter loh sebenarnya. Pinter. Jadi yang on siapa? Iya, on ya Kita. kita. Iya, Kita cuma yang dia juga. iya on juga. Cuma dia salah nipu orang ya nipu aku. Iya. Salah orang. Akhirnya speak up ya. Pick up semuanya. Aku ituin sampai Iya. aku sampai ke rumahnya. Iya, makanya gitu banget sama. Ini tetangganya. By the way, anyway, dia anak Cimide. Oh, Cimide. Pernah makan di rumah makan ponyo nggak? Tahu, dia punya omnya itu Punya, katanya. ternyata punya istri omnya. Monyong dibohongin gitu aja bohong. Bingung ya? Nah, udah gitu akhirnya aku transfer lah gitu kan. Aku transfer. Ke Sarah. Nih, Sarah 100 juta BCA. Lalu ke Sarah lagi, tapi BNI. Aku kan Iya. limitnya 100 juta kan. Iya, kita Jadi- orang biasa tuh. Iya, biasa banget Nggak kayak pokoknya. dia. Ya. Nggak yang 1,8 M. Iya. Terus ini 50 kan. Iya. Nah, udah transfer begini, aku langsung info lah ke tim aku, ke Markom. Aku bilang, Raffi aman, aku bilang gitu kan. Pulang ibu dari Turki tanggal 20 kita meeting sama Raffi gitu. Raffi mau dipakai nih jadi BA-nya pabrik gitu kan. Biar mereka juga persiapan dong gitu kan. Apa sih yang mau diminta, foto berapa, videonya segala macam lah ya kebutuhannya kan sebagai ambasador. Lalu aku kasih lah ini udah transfer ke sini. Langsung bilang tim Markom, Bu, itu yang namanya Sarah tuh temennya MZ. Katanya, loh temennya gimana? Orang manajernya kok kan di sini ada WA-nya. Oh, udah tahu tim dari kakak? Tahu mereka karena pada saat itu mereka juga ngepoin mungkin ya, ngepoin Instagram kan lagi sama si
si S ini. Iya. Iya kan, lagi sama si S ini dia. Nah, enggak kok manajernya. Enggak Bu, Ibu coba lihat deh di instastory-nya dia. Kabarin kalau udah itu rekening manajer Raffi, Ibu minta foto KTP. Iya kan dia bilang manajer Raffi. Dia ngetik aja salah, kayaknya lagi kenceng deh. Itu BNN tolong ditasurin. Nanti sangkanya itu lagi minum obat apa bipolar lagi. Enggak, dia bilang sama aku sih dia minum obat Riklona namanya. Cuman emang bipolar Riklona ya, nggak ngerti juga sih, bukan dokter. Coba tolong dicek aja. Tuh, dan satu lagi dia tuh paling ini dia pakai aku talangin dulu. Iya gitu iya, kan? Iya, sama kayak aku juga talangin kita dulu. gengsi dong mau ditalangin sama dia. Mau ngapain duit kita ada? Kita mah tuh dia punya 1,8 M. Iya, cuman kan males aja ya kalau dia talangin nanti jadi omongan. Betul, pasti diomongin semua orang kan. Iya, yang nggak mau gitu. Yang nggak ada aja diomongin gimana ditalangin. Lucu deh. Ya udah pas dari sini aku langsung bilang nih sama dia. Aku pas udah ini ya. Tunggu ya, nah. Bu, barusan telepon kata dia kan. Gimana, Mbak? Maaf bisa di refund aja. Soalnya kantor nggak terima kalau transfer perorangan. Dan nanti ditaruh bentar ya. Ini suami aku Pak Simon kan. Dia emosi ya? Iya, soalnya suami aku nyalain aku. Lu sih bukannya mikir panjang. Lo kan dia minta cepet-cepet banget. Iya gitu emang modusnya. Terus, WA terus. Neror. Bu, udah belum. Ini apa kita kan sih? Jadi iya kan, apa sih MZ yang ini? Apa Raffi yang butuh duit? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa Sultan Andara butuh duit kan? Iya, cepet-cepet banget gitu iya. butuhannya. Nah, di sini mulai apa? Ya dia bilang lagi meeting dulu ya, sebentar mohon waktu, dia bilang gitu. Terus apa nih di sini masih aku telepon bapak dia sama nih dia nanya nih dikasih BCA ada mandiri nggak? Iya, ada BNI ini kan nggak? udah nih. Ini udah mandiri apa BCA udah aku kasih tadi, ini mandiri aku. Oh, ada mandiri ada. Ada, mau BNI aku ada, semua ada. Pokoknya komplit. Nggak usah takut katanya, nih uang aku ada 1,8 sama yang ini juga aku dapat nih. Iya, di BCA ada ini, nggak usah takut katanya, ini saldo aku juga bisa refund kok. Terus mana? Iya, mana ya. Makanya aduh ampun deh. Di sini dia langsung ngeliatin dia sudah transfer ke mana aja tuh. Di sini sudah limit hari ini katanya. Buat apa? Dia udah jadi dia 50 JT. Oh, dia transfer ke Tengku Rabani 50 juta buat orang ghosting. Nggak ngerti, nggak tahu. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya di sini dia sudah transfer ke orang-orang, jadi limit hari itu udah habis. Jadi dia tuh transfer gagal limit. Dia bilang, aku coba suruh orang kantor ya, dia bilang kan. Ini masih oke lah, aku masih positive thinking lah. Tuh dia bilang jam 12 malam paling. Dia bilang gitu, oke. Tapi bentar deh, aku menemukan fakta baru deh kayaknya ini. Tuh? Dia kok bisa transfer ke Mr. T, terus segitu 50 JT, terus segitu captionnya itu orang ghosting buat ya? orang ghosting. Ghosting itu bukan. Jadi misalkan kakak lagi deketin akunya ngilang, ghosting. Oh, gitu. Iya, jangan-jangan kayaknya si Mr. T tuti juga lagi. Nggak ngerti juga. Ya, terus lanjut nanti aja di ujungnya baru ngomongin si dia ya. Iya. Karena paling gemes kalau ngomongin dia. Iya kan ada ini ya tuh. Aku baru bener. Ini menemukan fakta baru ini paling bisa memang. Jenis tuh top banget deh pokoknya. Oh iya kan mencurigakan. Katanya investor, kok investornya ghosting? Iya kan? Katanya investor, kok dia yang transfer ke investor? Iya ya. Mana itu? Aku juga nggak mikir tuh. Itu kan udah karena lagi ribuh kan, kita mau baksos, dicepet-cepetin, ya udah main transfer terus. Itu tuh seharian tuh suami itu jadi bete gitu iya, kan. Sehari, dan itu yang bikin kita bete kan, bukan masalah duit aja, mood rusak. Iya. Jadi mikirin dia, harusnya kita kerjain yang lain, iya kan? Iya benar. Harga diri. Apa sih dia tuh bikin apa ya? Jadi bikin aduh enek gitu loh, kok gue sampai ketipu, kan enek gak sih? Enek. Iya, bukan masalah duitnya, bukan masalah angkanya sebenarnya. Terus segitu diancam gak? Oh ada. Oke. Kita bisa lanjut tuh yang nah, tadi. ini lanjut ya. Lanjut. Ini kan udah nih dia ngeliatin duitnya lah. Yang banyak gitu. banget itu. Ya saya tuh. Terus aku nggak mau cari musuh. Di ini sini, dia mau ngegas mana ya? Nah, enggak. Kan gini, posisinya itu suami aku ada di sebelah. Waktu baksos pun suami ya, ada Pak Simon kan ada di sebelah aku. Jadi dia nggak jauh-jauh telepon apa WA. Sampai aku, mana handphone kamu siniin. Aku lihat. Sama kayak dokter Yeni kakinya. Iya, dia nggak ngomong apa-apa, cuman
si MZ ini nge-WA suami aku juga kan. Cuman oke, iya, dibales gitu sama suami aku, tapi dia bilang gini. Kok aku dimarahin sama Pak Simon? Ya udah, aku info nih ya, terus Pak T ya. Pak T dia bilang, tadi ngegas banget ngomongnya sama saya, nggak apa-apa. 16M yang dari Baby Love buat High Skin, jadi yang mau naksir aku itu mereknya ini High Skin. High Skin dia di high ya, makanya namanya High Skin. Apa itu? BNN. Tuh, dia udah ini biar aku over ke pabrik lain aja. Aku udah nggak trust katanya ke aku. Loh kok jadi dia yang nggak trust ya? Masa gue deh yang di ini kan? Maksudnya gue yang nggak percaya. Udah mulai nih dia masuk ke modus ini ngambek ya kan? Takut nggak jalan baik. Ya udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Aku potong uang sampel, makasih ya, boleh Mbak. Aku udah nggak mau ini deh, nggak mau ada urusan. Masa ngomong sama orang kayak gitu. Betul. Nih, apa nih aku nggak mau cari musuh? Dia bilang apa nih? Aku nggak mau cari musuh, cuma nggak enak aja. Tadi tiba-tiba dimarahin. Dimarahin gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya suami aku marahin dia. Emang ada? Nggak ada. Makanya dia nih mereka nih ada di sebelah aku dan suami nih ada di sini. Orang nggak ada marahin, makanya aku bilang gini kan di sini. Mana ya? Suami aku kan orang Padang. Nadanya memang keras sekali. Terus aku bilang, Mbak, mana ya? Aku sampai nangis kaget. Iya, aku sampai nangis kaget. Mulai playing victim. Iya, tunggu ya. Oh, ini nggak ada ya. Berarti aku waktu itu aku telepon. Aku telepon dia, aku bilang, Mbak, suami aku tuh ada di sebelah aku. Dia nggak ada ngomong marah, dia nggak ada ngambek. Jadi di mana marahnya? Terus aku lagi baca WA dia, cuman oke, iya. Jadi kayak lagi halu gitu nggak sih? Mungkin lagi tinggi kali. Itu bukan ya halu tinggi iya, tapi kalau halu mah nggak bisa ngetik dengan lancar. Ini sadar. Jadi dia emang penipuannya berencana. Kriminal ini mah. Kriminal. Terus ini kan nggak apa-apa, kita tunggu jam 12 malam ya. Udah deh nggak mau perpanjang, udah tunggu. Udah kasih rekening lagi untuk ya, dia sama kan aku juga. Tuh, minta BCA padahal di atas udah dikasih udah BCA kan. BNI semuanya ya. Terus aku kasih, tiba-tiba langsung dong fotonya dia sedang. Ya, nih yang aku tanya kan dia kan foto masuk rumah sakit di info apa segala macam, di mana-mana kan masuk rumah sakit pakai baju rumah sakit kali kalau emang rawat inap. Iya kan? Iya. Tuh. Dengan baju Gucci Persongnya itu. Ini dia bilang asisten Ibu MZ, dia bilang kan. Siapa asistennya? Dia punya asisten. Dedes. Oh. Kasihan Dedes pasti malu banget. Tuh, di sini kan. Terus gimana? Iya kan? Kalau udah bangun saya info, udah di sini dia udah alasannya seharian ini sakit. Ini hari Minggu berarti ya, mau puasa terakhir. Bete pasti tuh. Udah bete kan. Nah, ini tuh dia bilang mau operasi lah. Apa itu? Apa sih nggak tahu ini apa. Apa sih itu? Lambung atau apa, dia alasannya sih lambung sih. Coba lihat tanggalnya. Coba. Bentar dulu. Nggak ada di sini. Nggak ada tanggal. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kali. Ini jam 3. Jam 3. Jam 3 tapi tanggalnya nggak ada ya, cuma ada 20. 29 tuh umur kali. Iya, tapi kan dia kan udah 30. Nah, itu mungkin yang tahun lalu. Tahun lalu. Dia kan udah 30, dia tuh tahun 91, berarti dia tuh umur 30. Berarti ini tahun lalu dong, gue dibohongin dong. Iya, terkuak fakta baru. Dapat foto tahun lalu. Ya ampun, nah kita nggak mikir sampai ke sana ya. Ya iyalah, kita kan bukan kriminal otaknya. Kita kan pengusaha. Kalau pengusaha mah mikirnya kita lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja, positive thinking terus kan, gitu. Tuh, dia bilang, mau dioperasi dia bilang. Terus operasi di rumah sakit Bandung sini katanya. Oke, kalau ke Bandung mah gampang lah gitu ya. Aku follow up-nya aku pikir. Oh, kakak mau jalan ke sana? Iya, kami mau jalan ke sana dia mau dari Jakarta tuh dia mau ke Bandung ke rumah sakit ini. Tuh aku bilang gini kan, Kak, ini bukan uang besar, tapi saya sudah minta dikembalikan, apa susahnya sih? Aku bilang kan udah masuk, balikin aja gitu kan. Apalagi ditambah dia dengan ngegasnya itu, nih uang gua 1,8 M gitu, 500 juta. Perasaan aku tuh seumur hidup belum pernah loh ngasih nomor rekening saldo gitu kan ke orang-orang. Iya. Ibu aku aja nggak tahu gitu loh. Kok dia nggak, makanya semua ya. Semua Kak Dennis ngasih ke semua loh. Ke semuanya. Foto itu udah dimiliki sama
sama semua orang. Iya, apa dia baru pertama kali punya uang segitu? Bukan bukan pertama kali punya uang segitu. Itu dari Google kayaknya. Dari Google. Nah, ini nih itu si Indah Oh Finance. iya. Ada juga nggak? Ada dong. Ada tuh. Dah. Aduh, udah tuh. Terus dia gambar apa lagi tuh si Patwa lagi Iya, kan? Patwa. Ngeri ya. Oh, udah kan kita kalau udah ngelihat gini, wah bukan orang sembarangan nih, Iya, gitu. pejabat. Udah tuh dikasih nomor telepon si asistennya ini. Terus ini udah mulai ribet nih, pokoknya kesana kesini sampai akhirnya kasih nama Brimob. Bilang kan. Ini siapa ya? Ini yang ketik siapa? Duh, saya bingung. Ini siapa yang ketik? Ya katanya asisten dia. Ini mah omongan dia. Iya, dia bilang kan asisten ibu coba koordinasi dia sama Brimob yang jaga. Nah, aku Brimobnya beda namanya Acep. Kemarin Audi. Banyak ya, nggak terus ngerti segitu. juga. Telepon ke Pak Acep. Ternyata Memang Brimob ya bohong. Iya sih, bener-bener. Mau telepon si Brimob mau ngapain gitu kan? Iya, mau nagih ternyata dia nggak punya duit. Iya kan, aneh nggak sih? Kakak nanya, memang Brimobnya punya uang? Tanya, ya bener juga. Iya kan, memang punya uang. Ini udah nggak sadar banget bingung. Ya ternyata berbelit-belit ya, baru tahu. Maksudnya aku tuh udah dengar urusan sama dia tuh berbelit-belit. Nah ini baru ngerasain. Emang parah banget kan? Dia bilang Medi udah nggak sadar banget. Ketik sendiri kali ya. Halu banget ya. Tuh, ibu manusia yang paham kondisi nggak katanya gitu. Hah? Iya, ini jelas, klinik jelas, datang aja. Padahal udah nggak ada ya, Cin. Brimob nanti urus apa sih? Pengembalian. Ngetik-ketiknya salah. Mabok banget. Pin HP Bu Megi aja saya nggak tahu. Pin M-Bankingnya salah-salah ngetiknya nih. Pin HP Bu ini aja nggak tahu kan. Tapi kalau bisa balas. Iya. Terus ujungnya di bawah pin M-Bankingnya. Kalau Yau siapa yang ketikin? Typo ya, kekencengan kayaknya dia. Terus? Nah ini siapa? Aku bilang kan pin HP ini aja dia bisa tanya. Kakak ngomong. Kan? Iya. Lah ini siapa? Aku bilang gitu. Medi. Pin M-Banking BH. Tuh, buka HP pakai scan muka, Bu, katanya. Ya Allah deh. Ini harus gimana? Dia juga kayaknya udah bingung juga lagi mikirin nyawa. Tapi kayaknya dia ngetik sendiri deh. Iya, makanya udah kronologi, udah kronis banget. Emang kronis banget, iya kronis nipunya. Nih suami saya mau bicara gitu kan. Berapa uangnya 150 juta? Iya. Kembali Pak, pasti Bu, ini nggak mungkin gitu, saya 7 tahun kerja sama MZ, ini orangnya nggak sadar, dia bilang. Nyawa bukan masalah uang. Iya, jadi dia telepon juga dia nggak mau ngangkat juga, tuh dia. Brimob Medi udah 4 tahun kok, jaga di rumah biar dia yang urus Ivannya. Walaupun 10 tahun juga saya nggak peduli ya, yang bener nggak? Dia mau kerja 20 tahun namanya pegawai kan nggak mau tahu dong. Iya lah, bukan emang dia pegang duit bisa balikin duitnya. Kan urusannya kan sama dia, bukan emang gitu emang kebiasaan apa-apa bobo Brimob. Ibu bisa nggak sabar ini nyawa, jadi kayak kita tuh disuruh kasihan. Gue sih bukannya apa-apa, udah kayak gini gue udah hilang kasihan gue gitu kan. Maksa disuruh kasihannya. Iya. Tuh, udah nih terus di sini apalah ini ya? Ini apa nih? Oh, ini apa ini suami aku Acep Brimob ini. Asep, jadi Pak Asep sedang dihubungi buat antar kunci kantor. Nah, di sini aku juga ditawarin untuk jadi suami sih, ke suami. Jadi ditawarin yang si alat si Venus itu. Jadi udah ambil aja ini sebagai jaminan. Dia bilang kalau nggak ambil aja deh. Oh, aku tahu itu alat mahal karena aku juga punya klinik Kak, gitu kan. Jadi itu alat sekitar 1,3 M. Oh, 1,3 M. Iya, kalau yang barunya gitu kan. Jadi aku bilang ambil Beb, aku bilang itu kan ke suami, ambil ini alat mahal aku tahu. Cuman aku nggak tahu ternyata alat itu bisa terkunci ya. Terkunci karena kalau nggak dibayar katanya. Karena alatnya itu terkunci karena dianya itu si MZ-nya itu masih utang ke vendor. Jadi alatnya ini sebenarnya masih belum punya MZ karena MZ-nya nggak bayar ke vendor. Jadi alatnya ini tuh punya Venus Versa. Jadi kalau alatnya ini pun di kakak juga bisa pakai. Aku kan nggak ngerti itu ada bisa terkunci gitunya. Yang aku dengar malah kalau misalkan telat bayar 3 hari langsung terkunci. Iya, gitu. Baru tahu juga pelajaran ya, baru tahu alat bisa terkunci. Iya, pintar berarti si alat ini ya, si alat cicilan ini kan.
Pinteran si Venus Versa daripada kita. Iya, makanya. Aduh, ampun. Dari situ dia mau bayar pakai alat katanya. Aku bilang nggak apa-apa kalau Venus ini ambil. Aku bilang gitu kan. Akhirnya itu sih di HP suami sih. Udah gitu akhirnya ditukar lagi sama dia. Jadinya bukan Venus Versa tapi IPL yang biasa. Aku bilang aku cek IPL-nya harganya di bawah 50 juta barunya. Berarti kalau misalkan jual second berapa? Aku bilang nggak mau. Saya kalau dikasih itu saya nggak mau. Jadi memang modusnya adalah setelah dia lama-lamain buat pengembalian uang, dia akan menawarkan barang seperti itu kan? Iya kayak gitu. Tapi pada akhirnya yang pertamanya oke, ada di Bandung, pas nyampe oke, supir saya ke ambil. Oh ada di Jakarta di Lebak Bulus, nggak apa-apa supir ambil. Aku bilang gitu. Akhirnya nggak bisa juga diambil. Iya. Jadi aku juga gitu, mobil dia bilang nggak bisa diantar, supir nggak bisa apa segala macem. Aku bilang supir aja, gua aja ngesana nggak bisa juga. Iya kan. Jadi banyak alasan lah dari situ. Terus aku bilang di sini tanggal berapa tuh? Ini berarti sudah bangun. Apa coba kan pakai baju Gucci, Gucci palsu. Ini ya, tuh aku baru ini udah dia nih. Udah dia dari tadi juga dia kan. Iya, ya bego aja lah gue gitu. Tuh, udah beres kan? Iya lagi nunggu dijemput, alat nggak bisa katanya. Dia nanya kan, saya nggak mau alat kalau Venus. Nah ini boleh kalau Venus ya jaminannya. Begitu ada duitnya ya udah itu jaminan aja. Soalnya kan ini kita nggak pegang apa-apa kan uang di dia. Ini tanggal berapa nih? Ini 1 Mei. 1 Mei itu udah lebaran dong? Belum. Berarti ini apa namanya tanggal 1 ya, Sunday ya. Bentar aku izin dulu sama manajer klinik tuh. Dia ini lagi ngomongin alat terus pokoknya di sini. Kasih nomor rekening lagi, Kak. Iya takutnya hilang. Takutnya lupa apa hapus kan gua kasih lagi nih. Aku juga kasih berkali-kali kok. Iya kan. Aduh. Ampun. Nah, di sini dia ngechat yang namanya Sarah. Bey udah bangun itu transferan Bey kata dia. Nah, dia juga giniin Uya, cuman namanya ke si Baby Wolf, cuman nggak centang-centang 2. Emang gitu modusnya sosok chat orang. Nah, padahal di sini kalau lihat di Instastory aku, ternyata si Sarah kan ada Instastory juga. Di situ dia sudah transfer ke Medi, jamnya ada. Lihat nggak ada? Nanti aku kasih deh. Ada kalau nggak salah. Terus? Nah ini di sini 30 menit lagi izin, nggak tahu siapa ini Mega masalah Venus. Aku sih tahan jangan WA saya terus-terusan dulu. Ya kan aku nanya, ini kan aku nanya terus di sini. Iya. Udah kesel gitu. Iya. Ini berarti aku masih puasa di sini tuh. Udah kesel. Aku bilang ini aku batal aja apa ya? Gitu. Iya kan itu kan yang bikin bete, bukan duitnya doang merusak hari. Kita cuma nahan nafsu makan, tapi jiwa raga kita kesel kan sama aja bohong dong. Gitu nggak dibikin begitu sama dia. Entar tuh di sini Mbak Medi tuh ini aku dia udah nggak bayar, udah nggak jawab nih. Akhirnya aku di sini kan ada nih. Kalau memang, nah ini sebetulnya Raffi tahu tidak hal ini. Aku udah mulai ngegas nih. Saya sebetulnya banyak juga loh teman kenal Raffi. Aku kan, maksudnya aku deket lah sama Igun. Aku deket juga, aku sering juga ke Igun gitu kan. Aku bisa nanya lah sebenarnya sih, cuman ya karena dia nawarin waktu itu ya sudah. Kalau enggak, aku mau cari tahu juga sendiri maksud aku. Sama kakak kasihan juga dia nangis-nangis. Iya kan, nangis-nangis tuh. Mbak ini gimana? Ini sudah dia janjinya 30 menit kan. Terus baru dia bayar. Itu tidak dibayar. Bayar, karena aku udah ngancem juga. Kalau enggak nanti aku ini loh, ini online terus kan handphonenya, tapi nggak dijawab-jawab. Ini yang lain. Iya kayaknya. Nah tuh. 125 lagi ditransfer sama staff sebentar, jam 5.30 staffnya lagi di luar ambil token, udah jalan maksimal jam 6 makasih, dia bilang oke. Sudah masuk ya. Nah di sini kan kita udah kalau udah dibalikin agak tenang lagi gitu kan. Nah ini dokter Yani nih muncul lah. Yani. Jadi mungkin dari dokter Yani ini mau ke aku kali maksudnya gitu ya. Nah dia ini transfer ke dokter Yani ya. Ngetiknya aja salah-salah, cek dulu anak aja nggak ya, itu nggak sadar itu pakai obat apa sih? Nggak bagus deh kayaknya barangnya. Iya nggak bagus kayaknya. Dikasih tawas kalau itu thank you lagi. Bukannya thank you kan? Thank you. Nah di situ dia bilang ini lagi nih. Lebih limit lagi. Tapi kalau dilihat, tuh rekening siapa?
Iya, ini terkuak fakta baru. Dia bilang kan dia mau transfer kakak limit. Tapi ini rekeningnya namanya rekening baby lo. Makanya aku, ini salah Beb, nomor rekeningnya. Aduh, makanya aku bilang, aduh bener. Ya udah, terus dia apalah kirim lagi, dokter Yeni lagi. Oh, dokternya. Ya ini udah lebaran nih. Mohon maaf lahir batin, masih bagus kan? Masih baik gue. Iya. Aku bilang ya udahlah, aku capek juga ya. Mungkin dia nggak punya duit juga atau apa, aku nggak ngerti. Aku bilang ya udahlah, kemarin kan Mas Uya bilang jangan mau Mbak kalau dicicil. Aku jangan bilang mau. Iya kan. Tapi di sini waktu kemarin aku bilang ya udah deh Mbak, nggak apa-apa. Aku masih itikat baik gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan memang ini sampai beres 6 hari, bener nggak sih? Kalau dia hanya bisanya 25 ya udah. Kalau lu memang punyanya segitu, maksud aku. Niatnya baik. Iya, aku masih. Nah, dikasih info lah nih dari desa tuh yang lagi bengong. Salam hormat buat Bu Bidan siapa tuh? Sama keluarga besar Pak Lurah. Nah, ini tuh keluarganya kan. Nah, dari sini tuh. Baru. Ini nggak dibalas-balas? Nggak dibalas-balas. Ini kan Senin nih. Terus Selasa aku pikir ya udahlah lagi Lebaran kali ya. Nah, ini WA Raffi ke MZ kan. Nah, baru dia. Dia kalau udah diancam baru dia bales gitu. Abis itu diancam lagi. Iya Bu, nanti ada orang saya Pak Asep 125 cash jam 1-an, dia bilang gitu. Oke, nih aku kasih alamat aku. Nah tuh nih Pak Acep Brimob. Iya, ditunggu. Bentar dulu. Mana? Kuningan macet, pantek Pak Siman Kese. Ini Brimobnya jadiin kurir sama dia ya? Disuruh antar alat kecantikan, alat duit. Emang boleh ya? Itu gimana sih? Coba ditanyain deh Kak Denis itu. Soalnya aku bingung. Nanya doang. Aku sampai nanya tadi ke ini aku kan. Emang gajinya berapa sih kalau kayak gitu? Enak banget ya. Maksudnya dia bisa jadi kurir kan. Iya. Emang boleh ya? Iya, makanya bingung. Terus dia bilang ini baru sampai Kuningan Bu, mau silaturahmi dulu yuk. Lebaran loh. Lebaran. Ini Pak David lantas, siapa lagi tuh? Nggak ngerti juga. Nah, siang Mbak, ini udah jam 1, katanya mau tanya jam berapa, kan kita juga lagi acara ya. Iya. Aku tuh rumah tuh kan istilahnya mama kan tinggal sama aku kan. Jadi kan keluarga besar semua datang. Kebayang nggak sih lagi ribet ngurusin ini, katanya mau datang apa namanya Brimob, aku ada keluarga besar gitu kan, jadi kan udah bete, udah ini, malah keluarga akhirnya tahu semua kan, kenapa sih, ada apa sih gitu kan, jadi dibuat hari Lebaran kita tuh nggak enjoy kemarin. Bete pasti. Iya. Semuanya dong ikut jadi pada tahu. Pada tahu semua. Kan semuanya jadi itu. Iya kan, kok bisa sih, kan biasanya aku hati-hati banget orangnya, kok bisa sih kena, nah gitu kan, kok bisa ini. Ya itu dia ya, yang satu karena percaya mungkin kan disangka sudah berubah, disangka sudah sadar. Orang kan ada sadarnya dong. Iya ada, karena mau kasih kesempatan, tapi ternyata kagak. Jadi ya guys ya, kalau yang kalian tangkap sampai sini ya, ini tuh bukan masalah duit doang, tapi ini dia mempermainkan emosi orang, mood orang, dan mood sekeliling orang. Kita merasa bodoh, terus kita merasa dihina lagi abis itu. Iya, belum. Nah ini kan aku bilang kan uangnya ada segini, cukup kok Mbak, kecuali overmeet lagi. Aku udah ngetawain kalau udah di situ kan. Nah, apa tuh 1,5 juta? 1,5 juta dong. Aku bilang, wah ini penghinaan nih. Aku dilebihin 200.000, katanya buat cicilan Maxi. Nunggak, mendingan nyicil loh. Bener ya, aku juga mau beli mobil, emang kalau misalnya kita nggak ada cash, nyicil aja daripada nipu. Iya benar. Iya, emang kenapa salah gitu. Daripada ngaku-ngaku. Nah di sini nih 1,5 kan. Terus nah ini mulai nih, ini jam berapa nih? Nah ini jam 18. Jadi jam 6 sore ini posisinya dia minta supir aku, akhirnya supir aku sama keponakan aku yang memang kerja di bank. Dia bilang gini, Bu saya mau kasih uang cash ya 125 juta. Aku bilang, wah kalau kita sama keluarga nih, kalau uang palsu gimana? Kalau uang palsu kita ngeri juga kan? Udah curiga aja bawaannya. Udah iya kan, jadi pikiran jelek kan. Akhirnya kebetulan ada keponakan yang kerja di bank, aku suruh ke sana. Kamu bisa nggak ngebedain uang asli sama palsu? Bisa tante, ya udah kamu pergi sana, udah kasih duit aja gitu kan, biar dia berangkat ke sana. Udah gitu ke sana nggak boleh masuk, jadi di stop sama security dari pihak rumah sakit dan dari Brimobnya. Serius? Iya, ada tuh supir aku di depan. Juga. Di stop sama Brimobnya? Iya. Gitu. Brimobnya yang Aldi apa Acep? Aku nggak ngerti, nggak tahu siapa sih namanya. Cerita nggak tahu ya.
Nah, jadi sampai dibilang disuruh ambil duit di rumah sakit. Iya. Terus sampai pas udah ke sana, di stop, nggak boleh masuk kan? Alasannya? Nggak ngerti juga. Terus alasannya pertama ada tamu, pokoknya akhirnya nggak boleh masuk. Akhirnya tunggu aja, mungkin setelah itu barulah dia transfer ini 40. Lalu nyusul lagi ini mandiri ya kok? Ini BCA juga sih. Oh ini mandiri tuh 10. Aku juga nggak ngerti kenapa dari siapa sih? Kok dari BCA kenapa ke mandiri ya? Kan aku ada nomor rekening BCA. Iya juga ya. Iya kan, kenapa mesti 2 kali? Bener nggak sih? Bingung deh jadi gue. Bingung ya, bingung. Aku bilang ini ya Mbak, tuh ini berarti sisa ini ya. Iya, tuh lagi ditarik sama Brimob aku ke ATM. Iya, kenapa harus ke ATM? Brimob aja suruh ambil. By the way, kenapa sih harus ke ATM? Transfer aja. Bener nggak? Iya. Iya bingung gitu. Aku juga gitu, ngomongnya sama Brimobnya lah, kayaknya kesini. Kenapa mesti ditarik uang cash 10 juta aja? Kenapa harus ditarik? Udah aja transfer. Ya itu Kak yang aku tanya sama dia. Lu kan ada duit, lu ada duit, ya lu transfer aja. Kenapa lu tarik? Terus begitu transfer suruh Brimob, transfer aja. Iya kan emang. Jadi dibikin ribet gitu kita tuh. Cash berapa Mbak? Sisanya transfer aja, cuman bisa 10 dia bilang. Mungkin dia mau pakai alasan ini kali. Kalau misalkan ditarik kan cuma 10. Bener nggak sih? Tuh sisanya jam 12 ya. Udah give up dia bilang. Kalau yang give up oke. Kalau yang give up. Harusnya gue yang give up. Iya. Nah, di sini orang ibu nunggu di sini nggak? Dia bilang. Aku bilang kayaknya masih di sana Mbak. Biar dia juga ini kan sisa segini lagi. Dia bikin surat. Ini surat aslinya ada di Bandung. Nah, dia tuh berani bikin surat perjanjian. Iya, berani, ini di atas materai loh. Di atas materai dia berani banget. Bikin juga ya? Bikin dong. Oh iya, itu bisa diperkarakan loh. Kecuali memang materai 10.000 ini tidak berlaku di Indonesia. Iya, gitu kan? Iya, jadi di media itu tidak menghargai materai. Itu ada hukumnya nggak sih? Nah dia bikin ini kan, udahlah pulang tuh si orang-orang aku itu. Tapi ini mesti diurusin loh kasus kayak gini. Kalau enggak ini akan di kedepannya akan banyak orang yang berani melakukan hal-hal yang serupa. Contohnya dia bikin surat perjanjian di atas materai dengan berani untuk penipuan. Dan itu kan parah. Iya. Nanti kita gimana? Kita sebagai pengusaha gimana bisa percaya sama orang kalau misalkan tanda tangan di atas materai aja bisa dipalsukan dan orangnya tidak diapa-apain, tidak dipidanain gitu loh. Bukan dipalsuin sih, mungkin tidak ada pertanggungjawaban gitu kan. Kita mesti gimana coba? Kita kan pengusaha. Gimana buat kita saling percaya lagi? Kalau yang kayak gitu aja nggak bisa dipercaya. Padahal kan kayak gini, kayak mau maklun kosmetik ya. Misalkan Kak Denis mau maklun, aku kan pakainya materai. Iya. Nah tiba-tiba Kak Denis misalkan nggak bayar atau apa, terus aku mau pegangannya kemana? Iya kan? Padahal materai itu kan harusnya kuat di negara Indonesia ini. Bener nggak? Iya. Aku aja tuh coba nanti materainya bisa diperkarain nggak tuh ya? Nah ini hari Rabu nih. Lagi Mbak ditunggu ya. Aku bilang gimana Mbak, janji jam 12 malam. Dia ke rumah sakit mulu. Iya kan jam 12 dia janjinya jam 12 malam kan. Lebaran pertama ya? Ini udah Rabu ya, hari ketiga. Hari ketiga, nah ini aku lagi ditipu nih. Oh iya nih kayaknya baru keluar nih dia bilang. Iya aku lagi ditipu nih. Nah ini kayaknya dia mau keluar rumah sakit, dari sini udah nggak ada transferan lagi. Oh berarti duit aku buat di sini nggak ada transferan lagi. Oh iya. Udah nggak ada. Tuh, atau saya hubungi Raffi aja minta ganti. Tuh, halo, aku bilang, Mbak online ya, aku bilang gitu. Tapi kok nggak respon gitu kan. Mbak, aku on the way Jakarta, dia bilang kan. Patwa. Aku suruh asisten, ada di rumah nggak, katanya. Patwa biasa, orang kaya. Tapi kayaknya udah nggak mampu sewa Alphard dia, jadi mobil ganti ya. Iya, Fortuner. Oh, Fortuner. Iya. Udah. Iya loh, ternyata aku baru tahu juga kemarin. Itu ternyata mobil-mobilnya itu semuanya sewaan. Iya, sewaan ya. Dan dia dengan PD-nya ngomong mobil aku cicilan dan rumahnya itu rumah aku ngontrak, padahal rumah dia yang ngontrak. Dan mobil dia itu lepas kunci. Ya ampun. Ya maksudnya buat apa sih kalau kita kan pikirannya ya. Sayang dong gitu kan ya. Uangnya mendingan cicil aja. Buat kalau dia misalkan terlihat nggak kaya gimana nipu orangnya, kan mesti flexing. Dia orang percaya, baik kita percaya. Kita kan nggak kepikiran ya kan kalau dia datangnya naik bajai, emang kakak mau ngasih 150 juta? Enggak lah ya, takut kan? Gue. Kan ngasih Alphard. Iya benar. Iya buat flexing. Lanjut. Nah, terus dia bilang mau ngasih uang cash nih. Sama, gituin juga. Iya tuh. Aduh, dari kemarin uang cash terus gitu kan. Aku udah ini ya.
transfer aja lah biar gampang. Lagi. Iya, ini aku udah pulang ke rumah aku yang satu lagi kan. Aku bilang udah kesini aja, mau yang mana saya tunggu deadline hari ini ya. Memang transfer nggak bisa. Mbak mau ke rumah jam berapa? Aku kan ada keluarga juga lagi pada nginep loh gitu kan. Jadi mau pergi jadi kagok kan nggak bisa juga. Dia bilang Dedes ke sana, ini asistennya nih. Oke, telepon Pak Simon, bawa uang berapa? Ternyata tuh. Mau dilebihin bunga. Aku bilang nggak usah, haram saya tuh, haram saya makan uang bunga. Aku juga sebel deh. Ya kan? Saya nggak mau hak saya saya maunya hak saya aja kembaliin cukup. Aku bilang baik gitu. katanya. Tuh. Telepon aja Dedes tuh kan sebenarnya kan urusan kita sama dia, ngapa justru dia jadi lepas tangan gitu loh. Iya, kayak dia kebiasaan nyewa mobil lepas kunci, dia lepas tangan ya kan. Iya benar. Aku bilang ya, jadi pas si Dedes ditelepon tuh sama suami, Dedes bilang, "Iya Pak, nanti saya mau cairin deposito." Lah, cairin deposito. Suaranya suara Dedes atau suara siapa? Dedes. Oh, suara Dedes. Ya. Cairin deposito posisinya hari ketiga lebaran kan belum buka, Bang. Mau kemana coba cairinnya? Bener nggak? Terus emang bisa cairin deposito bukan orang yang bersangkutan? Cairin di Gunung Kawi kali Kak. Terus itu Dedes tuh menurut gue tuh juga harus dipertanyakan tuh, si Dedes nggak mau speak up, jangan-jangan tuh menerima aliran dana. Speak up dong kalau nggak salah, buktikan gitu. Undang. Ya, kalau si Dedes nggak mau speak up, berarti lu takut karena menerima aliran dana, jangan-jangan atau lu sekongkol. Sama kayak lakinya juga tuh si Lukman nggak mau speak up, gue bingung kenapa. Iya, kalau nggak salah speak up aja dia berani kan? Loh. Enggak, kalau nggak salah speak up aja. Enggak, maksudnya biar clear gitu. Iya, soalnya toh juga si Lukman dikata-katain sama si Medina, dikata-katain katanya Lukman kabur lagi pakai narkoba. Dikabur, dikabur, terus gitu dibilang KDRT. Ya maksudnya harga diri seorang lelaki gimana? Speak up dong. Kalau memang itu nggak benar, buktikan dong. Sebenarnya sih gini ya, kenapa sih sampai aku ngomong begini? Kenapa sih sampai ke ya kemana ya? Supaya tidak ada korban berjatuhan selanjutnya. Karena kan pas dilihat, jadi mungkin ini aku udah dulu atau gimana? Jadi ada lanjut bentar. Emosi. Jadi aku bilang tepuk jidat. Aku bilang pakai monyet banyak banget monyet. Iya, udah tepuk jidat. Aduh, aku bilang, "Mbak, kalau nggak bisa cara baik-baik mau pakai cara apa?" Aku bilang gitu kan. Aku udah sabar loh. Pakai caps lock. Iya. Terus nih, saya sudah menghubungi manajemen Raffi Ahmad Malas. Saya punya rekam suara Raffi bahwa tidak benar Mbak MZ akan kontak Raffi atas nama Skin Solution karena Raffi masih ada kontrak dengan pihak sebelah. Ya. Lalu kenapa Mbak MZ masih minta saya transfer? Dan dana yang saya transfer ke Sarah itu bukan manajemennya Raffi Ahmad. Ini sudah masuk ranah penipuan ya, Mbak. Saya masih baik, dari kemarin saya minta refund uang saya. Saya masih nunggu terus dan terus. Tapi manusia punya batas kesabaran. Saya tunggu sampai jam 8 malam ini baru. Di sini aku speak up doang. Saya tunggu sampai jam 8 malam ini ya. Tuh, aku ketek juga kan. Kronologinya Kak. Nggak usah bawa-bawa Dennis. Itu aku hari itu aku nontonin aja kan lagi live ya. Iya lah. Aku nontonin. Wah gila, seru banget nih orang. Seru banget nih orang. Dia udah transfer aku tuh. Iya. Tapi aku tetap kesel. Tuh urusan saya dengan dia sudah beres. Dia bilang gitu. Gua ngajak dia capture-nya, gua tambahin tuh buat cicikan mobil lu nunggak. Gua ngajak. Nyampe loh di kemana-mana. Iya. Terus sengaja bawa-bawanya nggak di ini lagi. Bawa-bawanya nggak dipotong. Iya dipotong bawanya. Iya. Jadi kan kesannya dia baik banget nambahin aku 200.000. Temenin aku, kesannya dia berani. Aku dia 200.000 buat apa ya? Namanya 200.000 lagi. Aku aja kan. Bunganya lebih mahal kan? Iya. Aku puluhan juta. Tuh. Nih. Dia bilang kan mau ngerasain kayak nasi rame. Wit bahaya loh. Nah, Uwit, apa sih Uwit? UITE kali Mbak. Oh iya. Dia bilang kalau nggak dihapus aku laporin pencemaran nama baik. Mulai ngancem-ngancemnya aku juga gini, Polda. Iya. Saya nggak takut. Tuh. Silakan, saya bilang nih, terus janji kemarin sudah nih, ini kan malah bikin chat palsu. Saya minta uang saya dikembalikan. Apa sih kok maksudnya mau ngerasain kayak nasib suamimu?
Jadi suamiku tuh pernah ada masalah dulu lah ya, tapi bukan masalah penipuan atau apa ya, ini masalah motor Harley dan sebagainya lah gitu. Kurang ajar ya? Iya, makanya kurang ajar. Kok bawa masalah dulu sih? Dia kan nggak ada urusannya sama dia gitu kan ya. Itu kan urusannya suami aku ya sama in the gangnya dia. Nggak ada urusannya juga, iya. Terus tapi dia kurang ajar. Dia kan lebih kecil daripada kakak kan? Jauh dong. Jauh dong. Kurang ajar banget. Beda 10 tahun ya. Terus Amin nggak apa-apa kayak suami nggak apa-apa kayak suami saya Mbak membela teman dan seluruh Indonesia tahu siapa yang salah. Aku bilang suami bukan korupsi atau penipu. Alhamdulillah saya minta uang saya kembali dah beres persoalan. Apa sih kok aku baru bangun. Nama Sarah Clara nggak ada. So, Regina apa sih Nagita kan ada juga. Oh salah. Udah bukan, nggak ada, itu bohong. Tuh. Langsung ya dari sini konfirmasinya. Dari awal saya terima Mbak baik-baik dan saya nagih udah baik-baik, tapi MZ ingkar terus. Kalau saya jahat, saya sudah lapor MZ ke polisi. Tapi saya masih baik loh. Aku bilang kalau tidak ingin berkepanjangan silahkan. Apa sih? Whatever your reason katanya your husband is threatening you, mau bisnis malah ribet, untungnya lo pernah semua sifat kamu, apa yang boleh dikatakan itu apa sih? Iya makanya aku bilang apa sih? Nih inilah yang bikin orang-orang enak sama dia, iya kan? Jadi kemana-mana gitu loh. Kemana-mana. Terus nggak usah aku bilang ini banyak cerita juga kok tentang Mbak, nggak apa-apa uang kembaliin aja. Dari awal saya juga nggak mau ada urusan sama kamu Mbak, cuman kasihan aja nangis-nangis kan di kantor. Nah saya minta uang saya kembali, apa susahnya sih, udah gemes banget gitu. Gemes banget, ya kan? Dua kaki serem. Nah nggak ngerti juga gue dua kaki serem apa sih? Dua kaki serem apa sih? Hantu ya? Dua kaki apa sih maksudnya? Dua kaki serem? Ya tahu kan, kita aja nggak ngerti ya, yang normal aja kita nggak ngerti ya. Iya. Dua kaki serem maksudnya? Ya udah uang saya. Oh maksudnya dia dua muka, bermuka dua. Kaki sih, lu lagi tinggi sih. Oh iya Two Face. Kok jadi dua kaki? Iya kok Two Face sih. Tuh. Jadi kakak juga bermuka dua. Iya bermuka dua. Ini udah mulai ngajak ribut ya anak nih. Tuh kan aku bilang kan uang saya sudah dibayar hutang ke yang lain ya Mbak. Kan jadi ini kayaknya uang gue diputer-puter deh kan bayar. Jadi kita kan ya kayaknya gitu. Katanya urusan kamu apa? Dia bilang kan. Ngomong Inggris sih Kak? Nggak tahu, nggak ngerti deh. Sekolahnya di Inggris kayak tiba-tiba ya jadi. Aku bilang ditagih malah kemana-mana gitu kan. Tuh apa ini kurang ajar sih Kak. Oh dia forward ke aku juga ini yang panjang ini. Ini kan ini ke suami aku juga dapat. Iya, tunggu masuk aja kemarinnya komit kan masuk dikit-dikit sabar deh. Rese ya. Ini boleh loh. Ini gimana yang Nah, ini udah dari sini udah nggak ada lagi. Tuh udah terakhir. Dia bilang saya lagi COD dulu sabar ya. Apa nih? Tolong postingan di take down. Nggak mau. Saya nggak mau kenal lagi juga nggak apa-apa ya. Emang nggak mau dia bilang. Ya udah nggak mau kenal juga nggak apa-apa. Gue juga kan nggak mau kenal sama dia yang datang. Gimana sih? Aneh deh. Kami diam setelah nunggu lunas gitu ya. Iya dong. Terinspirasi dari chattingan aku ya. Iya ada ya. Gue nggak tahu. Ada orang ngomong gitu. Gitu ceritanya. Rame kan? Seru. Bingung nggak jadi ya? Bingung kan? Ini orang sebenarnya normal apa enggak sih gitu loh? Kalau normal sih kalau misalkan dia ODGJ itu nggak bisa beda warna yang jelas. Arah jalan pulang aja udah nggak tahu kali ya kan? ODGJ. Makanya banyak yang berkeliaran di jalan. Apa kan? Karena dia lupa gitu kan. Dan kalau saya lihat menurut aku ya yang kutangkap ceritanya dia itu penipuan berencana yang menggunakan modus yang sama ke semua orang. Cuman bedanya di pangsa mobil. Kalau Uya demen mobil ditawarin mobil. Terus gitu kalau ke aku kan dia udah nawarinnya tas, berlian, apa segala macam. Beli juga? Nggak beli. Nah yang mobilnya juga sebenarnya aku nggak mau. Karena aku emang mau beli rumah tahun ini. Aku udah bilang. Cuman posisinya dia di rumah sakit. Terus dia kan goret-goret tangannya. Gitu biar kasihan. Bukan dia. Oh bukan dia? Bukan, itu asistennya. Hah? Yang aku ada tapi aku nggak boleh nampilin di sini sih. Aku ada suara manajernya yang dulu. Jadi itu asistennya. Aku bilang, masa asistennya digoret-goret? Iya, memang lagi pada tinggi kayaknya. Hah? Asistennya digoret-goret? Iya. Yang goretin siapa? Iya nggak ngerti juga lah pokoknya. Oh my God. Begitu.
Jadi itu tangan asistennya yang Iya, digorek. bukan tangan dia katanya. Makanya gue juga bingung gitu loh. Jadi fotonya itu supaya apa ya, kasihan mungkin Kasihan, ya. iya kasihan. Aduh, pusing Terus ya. dia- Pokoknya aku ini nggak masuk di kepala aku ya, maksudnya nggak masuk di akal lah. Iya. Dan dia kan pengusaha, harusnya otaknya kan kayak kita. Iya. Kalau lagi normal ya, kecuali kalau misalkan Iya. menggunakan narkoboy. Iya. Dan menurut aku sih, ya emang ya menggunakan narkoboy menurut saya. Orang kan Iya, bebas iya. berpendapat kan. Betul, Iya. Soalnya betul. dia pernah ngomong ke saya, tapi saya nggak bisa ngomong juga langsung. Katanya lakinya itu yang ngajarin dia pakai ngajarin dia pakai narkoboy. Oh, Gitu. Heeh. nggak tahu deh Ya, kalau nggak- itu. Soalnya kan deket banget juga enggak, cuman urusannya gitu doang. Dan urusan dia ya itu yang tadi kan yang beribet banget. Jadi nggak pernah main atau misalkan hangout bareng, nggak pernah juga. Aku juga nggak pernah, jadi pernah podcast doang gitu. Temannya cerita-cerita. Kalau aku kan orangnya langsung nanya. Iya, emang Oh, enak, iya, yang emang paling kayak enak gitu. kan orang gitu, daripada di kalau- belakang. Soalnya tiap ditanya, dilihat mukanya gitu, matanya kabur-kabur. Iya. Aku baru ngomong tuh tadi sama asisten aku juga di mobil ya. Kalau nggak matanya kabur-kabur, main handphone sambil ini nge-vape gitu. Gitu-gitu Iya, kan. Iya. orang yang tidak fokus, kita lihat aja matanya. Kalau dia tidak fokus dan tidak berani menatap kita, itu pasti ada something wrong. Iya, kabur-kabur. Gitu. Ini kita namanya cuma menduga ya guys, orang bebas berpendapat. Karena di dia Iya. perlakuannya seperti itu, kalian Google aja ciri-cirinya kayak gitu. Aduh, gitu loh Kak Terus, Denis. Jadi rencana aku sih mungkin akan ada pelaporan. Harus, Iya, saya dukung. Iya, Harus. apalagi melihat kemarin ada yang di podcastnya Kak Denis kan ada yang orang kecil juga. Orang kecil Iya ya. kan, jadi aku pikir ini pasti banyak sebenarnya korban-korban lainnya. Jadi kalau misalkan kita nggak speak up ya, apalagi Kak Denis sama Kak Uya nih ya, karena gini, kalau waktu itu saya nggak bilang ke Kak Denis atau Kak Uya, kayaknya tidak akan didengar orang. Kalau Iya. misalkan saya cuman terus aja di Instagram saya sendiri ya, tapi karena itu di repost kan sama Kak Denis sama Kak Uya, jadinya orang tuh kepo. Iya, Iya orang kan? dia tahu. Iya, orang jadi tahu. Akhirnya teman-teman aku sendiri, ada teman-teman beberapa lah ya, ngomong, oh iya aku juga beli tas. Teman kakak? Ada Banyak. teman kakak ternyata beli juga 150 juta, ada yang diamond 20 juta. Ada yang pokoknya ada beberapa lah, tapi kenapa sih nggak mau lapor? Nggak, males katanya. Kan iya, kalau Jadi dari males, teman-teman kan? aku, lingkungan aku, ya kenapa nggak mau lapor? Karena nggak mau lapor dan speak up banyak karena atas adanya profesi suaminya, malu, terus gitu nggak boleh sama suaminya, terus satu juga kan orang ditipu malu kak, Iya. dikata-katain pasti ya Kok bego, lu bego, ya kan? Gue juga gitu sama Iya, suami. iya. Kok lu bego sih katanya, berarti pinteran dia dong. Iya kali gue bego, tapi ternyata yang dibegoin banyak loh gitu kan. Banyak, Berarti iya, dia iya, aja iya. apa tuh? Benar, dan korbannya tuh bermunculan tuh dari semua kalangan, Iya, jahat iya, sih benar. dia, penipuan berencana kriminal. Banyak loh kalau mau kita hitung gitu ya. Berapa coba? Berapa puluh? MM-an. Iya, berapa puluh korbannya? Iya, banyak Gila kalau nggak? dihitungin. Ampun, aduh. takut. Tega. Nah, yang teman kakak itu tuh segitu diem aja. Dia sampai sekarang dia nggak mau ini. Aku juga nanya kan kemarin, mau ngomong nggak? Kalau mau ngomong yuk barengan yuk. Kalau nggak, gue undang juga deh barengan yuk ke Denis. Dia bilang gitu kan. Iya, ayo. Nggak mau katanya. Udah biarin aja deh katanya gitu. Mungkin ada juga yang mikir duit segitu. Iya, Duit segitu doang. ribet Ada, sih, iya, kadang belum mikirnya. ribetnya, apa segala macam. Tapi kan ada juga yang orang yang ditipu sama dia jadi nggak bisa makan, gadain Iya. motor, Ya, itu kasihan gadain rumah, banget itu itu. jahat. Jahat banget. Terus kakak udah kontak langsung sama Kak Raffi? Udah ketemu sama manajemennya Raffi. Jadi alhamdulillah juga mungkin ada perkembangan baik. Ternyata kalau misalkan ambasador pabrik memang bisa, tapi kalau produk tidak bisa, dia bilang. Iya. Nanti hari Rabu, besok ketemu sama lawyernya Raffi di Bandung. Rabu juga kita ketemu lagi. Kemarin oke. sempat ketemu juga di Oh, udah Jakarta. ketemu yang aku kasih nomor itu? Iya. Udah ketemu. Siapa namanya? Siapa sih? Ropi. Raffi, Rofi, iya Iya, Rofi. Rofi, ya. Udah Terus, ketemu. Dan udah dia ketemu. ternyata lawyernya Uya juga ya? Iya, Iya. sama udah lapor. Iya, iya. Kakak cepet-cepet lapor, Kak. Aku mau pakai dia juga rencana. Iya, Gitu. jadi kakak tuh ngelaporin dia itu bukan untuk kebaikan masyarakat aja, tapi untuk Iya. kebaikan Medina juga. Betul. Biar dia cepet insaf, jadi dia sebelum matinya nggak jadi penipu gitu. Kan nggak enak Kak mati sebagai Iya, penipu. nggak boleh Masa loh. mau nipu terus Kalau sampai dalam mati? Islam ya punya hutang aja itu nggak diterima loh jasadnya. Oh, Di gitu. dalam tanah tuh. Apalagi ya ini ya kan kita kasihan ya, kita Kasihan. sayang. Kita sayang Sama karena dia kan, karena kita iya. peduli kan sesama perempuan biar dia nggak mati sebagai penipu. Jadi kita berikan kesempatan dia untuk insaf dulu di dalam sel, dia Iya. healing. Beneran loh. Iya benar. Serius banget mukanya. Tapi emang
benar gitu. Iya, benar. Jadi kalau keluarganya aku sih aku pernah datang ke rumahnya karena mamanya WA aku. Aku lihat mamanya jujur, kasihan jujur keluarganya. Iya. Jadi makanya aku tidak pernah sampai ke ranah mau ngomongin keluarganya. Karena yang aku tangkap keluarganya juga nggak salah. Yang kan salah. Aku punya ibu yang tinggal sama aku di rumah. Jadi aku nggak pernah mau dia pusing masalah kerjaan aku nggak pernah cerita. Apalagi yang bikin pusing gitu ya. Pokoknya dia tahu happy, tahu seneng. Nah kita juga melihat ini, aku sedih sih waktu aku ngelihat ibunya, bapaknya, kakeknya gitu kan speak sedih, up. Iya. Aku sedih. Jadi udah deh jangan diganggu deh, mereka sih nggak usah. Iya. Gitu loh. Ini yang salah sebenarnya si MZ. Anaknya. Gitu, walaupun yang ada aku bingung itu kenapa dia minta maafnya sama si Tengku, bukan ke korban. Bingung juga. Kok ini ya kan aku nonton. Oh ya ada kan nonton apa sih yang mana? Keluarganya itu minta maaf sama ada ya? Tengku. Oh iya, Baby Love. Iya, Baby Love. Hah? Kok minta maaf ya sama si Baby Love? Iya kan aneh kan, harusnya minta maaf sama korban. Jadi iya makanya. Aku belum dihubungin loh. Iya padahal harusnya satu-satu dihubungin ya. Iya harusnya kalau misalkan dia minta maaf, dia punya lawyer yang baik, korban jadi mereda. Kalau kayak gini kan korban jadi meradang, bukan mereda. Tambah ngomong. Kesel. Jadi nggak ada etikat baik gitu dari dianya juga, apalagi pengacaranya yang sekarang gitu. Dapat surat cinta ya. Dapat surat cinta. Tapi top banget loh dia. Pakai bungkus gorengan. Ya, soalnya kan di rumah saya nggak nerima kertas-kertas gitu. Oh iya, nggak ada kok. Aku lihat juga tadi nggak ada. Iya nggak ada. Ini jangan dipakai gorengan ya. Nggak, terus gitu. Awas lo coba ya. Ya, kan kalau misalkan kertas gitu kan, masa saya buang? Kalau saya buang kan nggak menghargai. Masa mau saya taruh kulkas? Iya kan? Ya, saya buat bungkus gorengan bermanfaat buat semua orang, bermanfaat buat tukang gorengannya juga, gitu. Siap mbak. Terus gitu kayak mau ngomongin ini sama si kakak Raffi, responnya gimana? Lawyernya bilang? Lawyernya bilang sih ya mau proses lah ya mungkin ya. Karena kan ini sudah menyangkut nama manajemen. Jadi seorang Raffi itu udah bukan Raffi sendiri katanya. Jadi udah ada manajemennya. Apalagi nih yang kena kan bukan aku. Jadi memang ada satu lagi teman aku juga. Dia juga udah kena tapi dia belum mau speak up memang dan tidak mau disebutkan. Berapa dia totalnya kena? Total? Teman kakak? 3,2 miliar. Hah? Gede loh. Gede, bukan gede lagi. Gede. Tapi kita aja ngomong ya kayak gitu begitu kan. Cuman dia masih berharap untuk uangnya kembali gitu aja. Aduh. Nggak mau cerita lah, nggak mau buka itu ya. Karena kan itu nanti kalau dia mau cerita sendiri mah nggak silakan. Iya, tapi kalau dari aku jangan. Cuman ya itulah seperti 3,2 M totalnya aja. Biarnya sampai ditambah dari aku ya. Sabar ya. 3,2 M balikinnya gimana itu? Aduh, udahlah. Jadi penipuan ini secara terstruktur dan berencana, modusnya sama lah pasti lah ya. Juga. Nah, buset. Makanya dia tuh kemarin minta KTP kita lagi. Ingat gak sih? Iya, minta KTP gitu. Makanya aku juga kan ngasih tuh. Iya, diminta nanti KTP. Tiba-tiba someday mau dipakai apa kan aku nggak tahu juga. Iya, makanya aku tuh mesti speak up karena biar nggak kepake juga, serem juga. Iya, nanti taunya misalkan kayak aku gini, aku mau pakai Kak Denis aku kenal loh sama dia. Iya, ada lagi banyak foto-fotonya. Hapus-hapusin, nggak bisa juga ya ada di dia. Hilang lagi tuh IG. Terus dari itu, kalau misalkan Baby Love, aku nih penasaran nih, masalah Baby Love. Kan waktu itu kan dia datangnya sama Baby Love ya? Pas hari kedua, yang hari Kamis itu dia datang, tapi kan dia sebagai investor. Dia nggak cerita ini pacar aku, Baby Love aku, dia nggak cerita itu kalau ke aku gitu ya. Kalau ke aku ada buktinya sih, nanti mau aku bikin khusus YouTube konten tentang Baby Love. Iya. Kalau ke aku itu dia investor yang punya duit 40 M kata dia. Banyak ya? Ya, tadi kan ada tuh chatnya dia bilang nanti 16 miliar itu mau dikasih langsung ke aku. Jadi dia mau bikin produk langsung uang dan dia telepon ya Bu, saya nggak akan DP. Saya akan bayar di muka semuanya. 16 M tuh bakal bayar di muka. Ngeri kali ya? Iya, aku bilang banyak amat. Ya. Kita juga yang terima duit malah saya takut loh. Iya. Kita kalau misalkan ada yang datang nih mau maklun gitu ya, terus tiba-tiba si Baby Love ngomong langsung gitu? Bukan Baby Love-nya, si MZ. Oh iya. Si MZ-nya bilang begitu. Jadi bakal ngasih langsung. Jadi nggak ada DP kan biasanya 50% DP, 50% lagi terakhir. Ini nggak, di awal itu dia bakal ngasih semua duitnya. Orang kaya. Ya kan pakai patwa. Iya benar-benar. Punya apa? Brimob ya, ngeri kali ya. Apatnya lepas kunci. Lepas kunci. Sewaan, Bo. Lepas kunci habis itu lepas tanggung jawab. Iya, masih utang lagi. Kan kirim kan? Kirim ininya nggak, itu suara yang punya ini. Oh, itu suara yang
yang punya apa tuh namanya rental. Yang punya rental 2 70 juta. 70 juta. Belum dibayar tuh. Serius? Iya, boleh dipanggil. Nanti kita ngomongin ya. Ya ampun, kurang aja lu Cong, ngatain Mercy gue cicilan sama itu lunas. Ternyata lu sama rentalnya ngutang lo. Aduh, rame kan? 70 juta. 70 juta. Itu kan berapa tahun sih itu Nggak pakai? ngerti, aku nggak tahu. Aku kan dapat itu kan. Iya, bener. Udah, Tapi kayaknya sih ya kalau dilihat sih kayaknya kita nggak akan ya kalau Mbak Desi udah beres ya, Udah Kak Denis ya. beres. Kayaknya sih kita nggak akan dibayar, cuman ya supaya ada efek jerah aja. iya. Supaya tidak ada lagi korban berjatuhan dan akhirnya dia sadar dan akhirnya baik gitu aja lah. Kita berdoanya kan semoga dia baik ya. Iya, cara satu-satunya menurut aku ya masuk sel. Biar dia jerah. Kalau nggak jerah-jerah, ini udah terbukti udah dari 2 tahun lalu dia udah bisa nipu tas. Terus coba 2 tahun yang lalu dia di penjara, dia nggak bakal bisa nipu kita. Iya, 2 tahun ya. Iya. Ya 2019, 2020 ya. Iya, udah lama dia. Benar. Benar. Jadi kalau misalkan nggak efek jerahnya sekarang, mau sampai berapa puluh orang lagi ketipu. Berapa rakyat kecil lagi yang masih gadein rumah baru dia masuk. Oh, jangan dong, kasihan. Jangan sampai, kasihan gitu. Jadi kakak beneran mau ngeliat baby Wolf-nya kak? Enggak, hair aku fisiknya. nggak ketemu. Ada tuh Lihat asistennya. nggak? Ya, pas, Enggak ya kemarin ya. Tadi ada yang lihat tuh kayak gimana tuh. Siapa tadi yang cewek tadi? Oh, si Tarisa. Iya, dia ngeliat cuma sepintas kan, dia kantornya di bawah kan tempat duduknya. Jadi lewat kan kalau mau ke kantor, ke ruang meeting itu kan ke atas. Gitu. Yang ketemu langsung itu suami aku. Oh, udah ketemu. Udah ketemu. Kayak mana mukanya kata suami kakak? Nggak cerita sih. Maksudnya nggak cerita yang kayak gimana. Kemarin juga ditanya, kayak pengusaha banget nggak sih? Nggak cerita juga. Ya rapi sih, kan katanya rapi sih dandannya, cuma kan kita nggak tahu ya, walaupun kelihatan pengusaha tapi hati orang kan kita nggak ada yang bisa baca ya. Iya. Nah itu mungkin mesti dicari tahu juga deh. Iya, aku pengen tahu banget baby apakah Wolf itu benar siapa? investor gitu kan? Oh, investor sih nggak mungkin si MZ yang transfer ke dia. Iya. Itu sih itu Iya, ghosting. bener. Iya. Ghosting. Jangan-jangan kayaknya ini Tuti juga loh baby Wolf ini. Nggak tahu tuh. Iya, aku kan curiga nggak kenal. Iya, kenal. Nggak pernah Aku sih ketemu bawaannya juga. curiga keras aja. Garis keras Garis pokoknya. keras. Aku kan di sini sebagai pembela kebenaran dan keadilan di dunia maya ya. Karena kadang hukuman sosial itu lebih Iya, tinggi, lebih jahat Iya gitu dong. dan lebih bisa bikin insaf. Iya, Tujuannya betul. baik. Betul. Ya, tujuannya baik. Tegakkan Terus, keadilan. Betul, harus semangat ya. Iya, semangat. Terus nanti kalau misalkan suatu hari MZ minta maaf, kakak gimana? Kakak mau lanjut proses apa enggak? Kalau proses sih tetap berjalan. Hukum. Kalau maaf sebagai manusia, kita sebagai orang Islam juga ya kita memaafkan Iya. pasti. Tapi kalau proses ya harus berjalan. Karena apa? Nggak ada efek jerah nantinya. Nanti dia, soalnya ini bukan 1-2 kali ya. Kalau saya lihat kan ini berarti sudah puluhan kali dia melakukan ini dan bukan dari sehari 2 hari kemarin, tapi sudah tahunan. Artinya kan udah lama gitu. Nanti takutnya jadi gini, oh enak ya. Gue nggak ketangkep nih, enak ya, gue nggak Karena ketahuan itu nih. udah dari 2 tahun. Nah, akhirnya ya jadi mata pencarian kan, terus menerus kan. Nah, Iya gitu bagusnya kebiasaan. sih ada efek jerah. Harus. Nah gitu. kalau sama suaminya kakak pernah ketemu? Iya, waktu 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Iya, yang waktu dia datang sama si L itu kan, dia datang kan. Datang. Terus Ele ngomong apa? Waktu itu sih ngobrolin bisnis sih, nggak ada ngobrolin apa-apa. Cuman dia lebih banyak diem, yang banyak bicaranya emang MZ. Oh gitu. Iya, MZ lebih banyak bicara, bu saya gini, bu saya gitu. Lebih jago ngomong. Lebih jago ngomong. Terus Ele jadi apa di situ? Figuran. Kayaknya sih pemeran pembantu kali ya. Diem aja. Iya, cuman ngomong ya gini ya bisnis gini-gini bagus sekarang ya gitu-gitu aja. Cuman ya kita juga oke, di sana kan ya dilihatnya waktu itu baru awal merit kali ya 2019, 2018 sekitar segitulah. Kalau nggak salah sih. Jadi kemarin aku baru dengar update terbaru tuh katanya si El baru kenal sama si Medina tuh langsung dikasih mobil HRV Siapanya yang gitu. dikasihnya? Si Ya, cowoknya? Cowoknya gitu. Ya iyalah mau lah. Iya, secara kan ya gitu ya. Puyeng juga punya bini kayak dia. Tapi katanya dulu dia tuh nggak jahat. Nah, kan kakak kenal sama tetanggaan sama mantan manajer itu. Iya. Si O ya. Si O itu. Nah, itu yang maksudnya DPO, jadiin DPO bukan sih? Iya, dia kalau saya lihat sih kan waktu kemarin tuh dia nyebut-nyebutin DPO terus ya. Tapi kalau mau dibilang dia DPO tuh enggak deh kayaknya. Enggak gitu. ya? Enggak. Baik kok anaknya.
Karyawannya baik-baik. Baik-baik kok, semua baik-baik kok. Makanya yang kita pertanyakan itu kan si MZ-nya itu ya. Iya. Semuanya baik-baik kok kalau menurut saya ya. Kalau aku kan CEO-nya itu kan nggak kenal. Cuman si MZ-nya bilang kan ada manajernya yang DPO karena bawa tas palsu itu. Maksudnya CEO kali ya. Kemarin saya pikir itu si Iqbal, ternyata bukan. Kan itu I. Oh itu iya, Kan IO. Iya, benar juga. Banyak ya. Banyak ya, pusing. Ya, pusing gak sih? Iya. Gue lihat ya. Kita nggak ngurusin dia lah. Pokoknya yang penting mah urusan ini beres, urusan kita ya. Maksudnya urusan aku beres, dia dapat efek jerah udah gitu aja. Kalau yang lain-lain yang sama si A, si B, si C aku nggak mau tahu lah. Itu kan. Karena banyak kalau dipikir-pikir nanti pusing loh. Iya, benar-benar. Urusan kosmetik aja udah pusing. Iya, benar-benar. Aku juga bunga udah pusing sih sebenarnya. Udah pusing, cuman kan? tapi karena aku kali ini aku tegas, aku mau semuanya. Nanti kenalin sama CEO ya, Kak ya. Iya. Kasihan loh dituduh DPO. Coba aku tanya ya, mau nggak dia ya? Harus mau dong. Biar semuanya clear, jelas kan? Iya, benar-benar. Ya udah, aku terima kasih banget sama Kakak udah mau speak up. Karena secara tidak langsung Kakak speak up itu menolong banyak orang. Entah korban-korban yang lain yang yang mau jadi korban, hampir jadi korban jadi nggak jadi karena udah dengan kita. Makasih udah datang dan makasih udah sempetin waktu kesini. Terus gitu kalian tuh kalau mau bikin kosmetik sama Kakak ini, jangan lupa ke PT Skinsol Kosmetik Industri. Industri. Iya, datang ya. Iya, nanti aku datang. Bener ya. Bener. Nanti kita showing pabrik. Mau bikin apa aja bisa. Oke, nanti aku ajak Baby Love. Si Tengku buat bayarin investor. Ketawa ya. Jangan dong. Kalian kan bunganya aja ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, ada yang ini. Masa sih pakai investor? Tapi kan kecil itu. Tapi kan gitu. itu kenal kan suami Kakak sama si itu Bibi Love? Bukan kenal deket ya. Iya, baru kenal ketemu dari dia. pada saat waktu itu aja. Kalau kenal deket sih enggak. Pernah ditransfer nggak sama dia? Sama siapa? Sama yang itu Bibi bikin sampel. Kata 2 juta. 2 juta bukan doang. 2 miliar, 2 juta. 40 M sih punya duit ya katanya, cuman 2 juta gue sih. Coba Kakak, gini Kakak tanyain ke suami Kakak deh. Beneran kaya nggak tuh si Baby Love? Kalau kaya beneran kita tikung aja. Kita tikung aja ya sama Kak Denis ya. Aku kan udah bersuami. Iya. Kalau Kak Denis kan masih cantik tuh, single tuh. Bagusan saya. Iyalah, tinggi, cantik, jauh lah. Coba si Baby Love muncul dong. Jangan diem aja. Kalau Kak Uci bilang ya bogel gitu. Parah. Baby Love muncul, kenalin si Kak. Lewat suami Kakak aja kenalannya kali ya. Iya. Soalnya aku udah WA aja nggak dibales. Oh gitu. Tahu kali dia. Dicuekin sama Baby Love. Baby Love, aku gak ada niat jahat yang mau kenalan, silaturahmi. Kan Baby Love kaya. Iya kan? Aku mau bikin kosmetik gitu. Iya, mau jadi minta diinvestin. Gimana sih Baby Love? Duitnya 40 M, bayar sampel 2 juta doang. Kayak mana nih? Kayaknya cowoknya tuti juga deh. Udah tahu tuh, nggak ikutan kalau itu. Namanya juga kayaknya. Iya kan? Udah nih, gak closing nih, oke? Bye. Jadi di luar sana yang ada jadi korban juga bisa speak up, karena nggak usah takut. Pertama, MZ udah nggak punya apa-apa, udah pasti mobil aja rental. Rumahnya tuh juga kontrakan. Tapi ini kita bukan buka aib, tapi namanya memberikan edukasi, bukan untuk penipuan korban-korban MZ lainnya aja, tapi penipuan yang lainnya juga jadi ada kan, banyak penipuan lain. Speak up gitu. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton. Bye.